Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bang wabarakatuh. Muslim? Kita udah lama nggak Alhamdulillah, baik. ketemu. Udah 7 purnama kayaknya kita nggak ketemu. Terakhir kita podcast tahun lalu. Ya Tahun lalu kalau betul. iya kita podcast tahun lalu kita berjumpa lagi. Sengaja banget ini saya mau Hmm. ngundang Bang Muslim Hmm. dalam bincang-bincang ringan lah malam ini. Bincang-bincang Ya. ringan, temanya tentang menerka calon pengganti Anies Baswedan menuju DKI 1. Jadi sebenarnya kenapa Anies harus diganti? Apa aja sih kerjanya Anies? Terus apa Nah, yang perlu kita evaluasi? Terus bagaimana hmm. calon-calon ke depan? Kayaknya obrolannya panjang lebar nih nanti nih. Ya. Dikupas langsung sama Siap, Bang siap. Muslim. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu kawan-kawan yang ada di Facebook. Selamat menonton, yang tidak menonton juga bisa ditonton Hmm. besok hari karena videonya akan tinggal. Hmm. Nah, ini gue mau kenalin dulu nih sebenarnya. Saya mau kenalin dulu Bang Ahmad Muslim. Nah, Ahmad Muslim ini kebetulan alumni Fakultas Ekonomi UIA. Bagaimana calon-calon ke Ya depan? kan? Kayaknya Nah, obrolannya panjang. dia alumni tahun 97 dari Fakultas Ekonomi UIA. Ekonominya tepatnya kalau nggak salah ekonomi manajemen ya Bang ya. Nah, Betul, betul. saat ini aktivitasnya Bang Ahmad Muslim ini menjadi wakil sekretaris DPW PKB DKI Jakarta. Nah, di sela-sela Betul. kesibukannya sebagai wakil sekretaris partai PKB DKI, Bang Muslim menyempatkan juga hari ini ngobrol podcast bareng saya, Iwe, tentang situasi politik DKI menjelang Pilgub. Nah, kebetulan juga Bang Muslim ini kemarin ikut dalam konstelasi legislatif PKB daerah DKI, daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Ya memang belum jodohnya, kita akan bisa Betul, betul. mungkin berusaha kembali ya kan. Saya sih berdoa mudah-mudahan Bang Muslim juga bisa berpartisipasi dalam kancah politik ini. Itu yang paling penting dulu Bang. Yang paling penting sih sehat dulu Bang. Setelah itu baru. Amin, Nah, amin, amin. sebelum Ya. kita mulai nih Bang, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita lihat video dulu nih tentang sekilas balik tentang Jakarta ini. Jadi orang biar tahu Siap. Jakarta itu geografis itu seperti apa sih, gitu loh. Supaya juga orang nggak bingung. Jakarta ini kenapa kok jadi fokus banget gitu loh. Padahal Jakarta itu seupil gitu loh, ya kan? Biar orang juga tahu. Ini Ya. kita lihat videonya sebentar. Jakarta ini kota yang nggak begitu besar, total populasinya itu sekitar 10.562.088 ribu. Jadi Hmm. populasinya gede, tapi kotanya kecil, Pak. Hmm. Nah, di situ juga total luasnya itu cuma 7,65 juta kilometer persegi. Luas daratannya pun 664 kilometer persegi. Kalau dibilang luas banget sih Jakarta itu tidak luas. Tetapi kenapa Jakarta bisa jadi pusat konstelasi? Nah, itu yang politik ya terutama. Karena mungkin tingkat masyarakatnya yang memang sudah lebih maju dan pluralismenya juga sudah sangat tinggi ya kan, dan kebutuhan akan pemimpin di Jakarta itu juga jadi satu kebutuhan. Kalau orang mau tahu sih, ini sekilas balik sambil lagu kita dengerin, kita kasih informasi kalau Jakarta itu dulu setingkat wali kota, Bang. Jadi Jakarta itu hanya dipimpin oleh wali kota dulu, dan setelah di tahun 61 kalau nggak salah saya itu mulailah dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, gubernur Jakarta ini kalau nggak salah saya udah banyak orang-orangnya. Jadi salah satu gubernurnya itu ya calon presiden kita juga ya Bang, Joko Widodo.
Dan kebetulan Pak Ahok juga pernah menjadi gubernur di Jakarta, dan banyak lagi deretan gubernur Jakarta yang sudah menghiasi Jakarta dari tahun ke lama. Dulu dimulainya era gubernur itu sejak tahun 1960 Bang, kalau literaturnya yang ada. Jakarta itu dipimpin oleh Sumarno Sosroatmojo kalau nggak salah, dan kemudian diganti oleh Heng Ngantung, ya kan? Kemudian masuklah era Bang Ali Sadikin, ya. Setelah itu Cokro Planolo di tahun 82, era Suprapto dan era-era lainnya. Nah, setelah ini saya tampilkan gubernurnya. Nah, dan sampai saat ini Jakarta itu dipimpin oleh Bang atau Pak Anies Baswedan dengan wakilnya Bang Sandiaga Uno sebelumnya, dan setelahnya itu adalah Bang Ariza atau Pak Ariza. Terputus tadi Bang, saya lanjut aja ngobrol. Terputus, ada gangguan sinyal sedikit. Setelah itu Jakarta dipimpin oleh Pak Fauzi Bowo, lanjut ke Pak Joko Widodo dan Pak Ahok, ya kan? Terus akhirnya ke tangan Pak Anies Baswedan. Nah, sebelum mulai nih Bang, sebelum mulai, saya mau nanya nih, sebenarnya ada masalah apa sih sama Anies Baswedan ini sebenarnya? Itu yang gue pengen nanya nih, yang saya pengen nanya nih. Sebenarnya ada masalah apa sama Anies Baswedan? Sebelum Abang jawab atau kita podcast nih kita lihat dulu sedikit, ya kan? Tentang kok masalahnya terlalu panjang gitu loh. Kita dengar dulu videonya. Wah, cocok emang ada Daud. Nangis gak nih? Nggak, dibaca dulu Kang Emil pertanyaannya. Perlu kayaknya. Memang udah boleh nanti follow up, tapi kita ini dulu, silakan. Apa pertanyaannya yang udah disiapkan mata angin? Nah. Oke. Mirip-mirip pertanyaannya. Nah. Sebagai Ketua Umum PKB, mau incar posisi Capres atau rela Cawapres di 2024 nanti? Waduh, gimana niat? Innamal malu biniat. Tuh kan? Ini terlihat kalau para leader kita ini tertawa di depan Dan kamera. niatnya apa? Niatnya capres sama Niatnya kalau anak buah semua mintanya capres. Tapi kan anak buah ini kalah sama nasib. Nah, Caimin punya rasa humor yang tinggi ya dia ternyata. Capres gara-gara nasib kan hampir semua periode itu. Kira-kira gitu. Termasuk yang nggak di-follow. Gawat ini. Jadi semua bergantung pada nasib. Tapi rela. Pertanyaannya rela atau enggak jadi cawapres? Ya kalau anak buah kita bilang nasibmu segitu nak, diam semua. Soalnya balihonya udah di mana-mana capres semua. Namanya juga usaha. Nanti kita lanjut Bang, Oke, kita Caimin lihat boleh bilangin, Kak? ininya mereka. Udah, kita teruskan nih sampai di Anies nih. Nah, Wah, Bener kan? Pak Gub, Ya, Pak Ketua. apakah kita bisa bareng-bareng ke langsung mau salaman. bareng-bareng ke stadion? Terus niat. Nah, Oke. Pak Anies Baswedan yang mulia, 2022 masa jabatan sebagai Gubernur DKI habis. PKB terbuka loh untuk Anda. pertanyaannya diimprov. Dulu belajar SD-nya di mana dulu, Mas? Akan masuk partai atau tidak? Dan follow up questionsnya itu PKB terbuka. Alhamdulillah PKB terbuka. Weh. Ini lama-lama lu bini ya.
Iya, ya nanti gini pertanyaan. Ini kan pertanyaan diajukannya tahun 21. Betul kan? Nanti kita tunggu kan. Kalau kayak gini tergantung diajukannya kapan, oleh siapa, dan rencananya apa. Gitu kan? Betul ya, Cak? Ya. Jadi nanti itu direnungkan. Nanti ketika pertanyaan muncul, kita berikan jawabannya. Oke, jadi sebegitu pentingnya ya Jakarta. Jadi kenapa saya bikin topik itu? Kayaknya Anies memang udah mau tinggal landas mengejar 2024 ya katanya, walaupun kendaraan politiknya pun masih belum ketahuan siapa gitu. Nah, saya itu juga dari dulu agak gimana ya Bang ya, ngelihat Jakarta ini sebagai tolak ukur dari konstelasi politik. Padahal kalau dilihat ya, dari gubernur itu banyak yang mau berakhir sebenarnya di tahun 2022. Jadi ada Wahidin Halim juga, Gubernur Belitung, Gubernur Gorontalo, Gubernur Papua Barat, ya kan, Gubernur Sulawesi Barat itu juga mau berakhir gitu loh. Nah, Anies ini selalu di percakapan, selalu jadi gunjingan terus, selalu menjadi fokus kepemimpinan nasional sebenarnya. Nah, dan memang Jakarta ini selalu mengajarkan sebagai batu loncatan politik untuk ke pentas yang lebih tinggi. Terlihat dari Jokowi, ya kan, mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan langsung ke Presiden Indonesia. Walaupun menurut saya itu bukan lewat Jakartanya, tapi memang momennya yang memang sedang pas gitu loh. Nah, Anies ini memang kalau saya lihat dalam semua lembaga survei, Anies ini diunggulkan sebagai calon muda. Ya kan? Apalagi banyak partai-partai seperti PKS, PAN, dan partai lainnya, dan Nasdem pun udah mulai mewacanakan atau mengiklankan Anies sebagai calon pemimpin atau calon presiden di 2024. Nah, dan selama ini juga banyak juga calon yang menguat nih, pengganti Anies di Jakarta. Jadi kita berangkatnya memang Anies ini mau tinggal landas ke presiden, walaupun nanti dia tidak terpilih atau tidak jadi, walaupun dia akan balik lagi, kita membahas tentang calon pengganti Anies ini di Jakarta. Karena ekspektasi orang terhadap pemimpin Jakarta itu di tengah-tengah situasi yang seperti ini pasti akan di-highlight oleh orang. Seperti apa sih pemimpin Jakarta di masa depan, dan ekspektasi kaum-kaum atau komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Jakarta dan di Indonesia, ya, yang memang sangat fokus dan sangat melihat Jakarta itu sebagai barometer politik dan barometer ekonomi Indonesia secara keseluruhannya. Nah, sekarang saya pengen ngobrol sama Bang Ahmad Muslim, kira-kira menurut opini dan pendapat Abang Muslim gimana. Tapi kita sapa dulu, ada Bang Anugrah Widi, keren, Bang Ocim, peci merah, terima kasih. Ada Sarifah Audrey Sabrina, ada Muhammad Adun, dan juga ada beberapa orang lagi yang sedang menonton. Ada Sobur Rinjani juga sedang menonton. Silakan Bang Ahmad Muslim. Ya, yang pertama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Agak terputus. Mungkin gangguan sinyal, kita approach dulu sebentar. Kita tunggu sebentar Bang Muslim dalam koneksi internetnya. Mohon bersabar karena kita melakukan online stream ya, mungkin gangguan dari rumah. Kita tunggu sebentar. Jadi dalam menunggu sebentar ini saya mungkin akan menayangkan beberapa film ya, deretan dari Gubernur Jakarta masa lampau supaya menjadi bahan pengetahuan juga buat kawan-kawan yang lainnya. Oke, inilah Gubernur Jakarta dahulu. Nah, ini Gubernur Jakarta terdahulu. Kita lihat.
Kita sambil nunggu Bang Muslim koneksi lagi, kita tayangkan dulu Gubernur Jakarta dari tahun ke tahun. Dulunya wali kota, sekarang sudah berpindah menjadi gubernur. Ada Dan Cahya, lahir di Padang tahun 1925. Dia masa jabatannya gubernur militer tahun 48. Dan setelah itu ada Samsu Rizal, itu lahir di Kartangmanyar 11 Oktober 1903. Ada Sudiro, lahir di Yogyakarta. Ini adalah gubernur Jakarta juga, tanggal 24 April 1911. Sambil menunggu Bang Mustaqim comeback lagi, kita perlihatkan deretan-deretan gubernur DKI yang sudah menjabat sampai saat ini. Ada Sumarno Sostro Atmojo, ada Heng Ngantung. Heng Ngantung ini juga pernah menjadi gubernur DKI. Bang Ocim udah bergabung lagi, kita tunggu sebentar. Oke. Jakarta. Lanjut Bang. Sorry ada terganggu sinyal kita, tapi tidak mengganggu podcast kita. Bisa Bang lanjutkan kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat-sahabat alumnis UIA yang sudah menyempatkan waktu untuk kita sama-sama bertukar ilmu, bertukar pengetahuan pada malam hari ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat semua, seluruh alumni UIA, baik yang angkatan 97 ke bawah maupun yang 97 ke atas. Mudah-mudahan yang paling penting adalah kita sehat dan berkah ongko. Yoi, sehat selalu. Iya, sehat dan berkah ongko lah di masa pandemi seperti ini. Ya, sebelumnya kita sama-sama jaga protokol kesehatan, sama-sama kita menjaga keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Amin, mudah-mudahan. Sahabat-sahabat sekalian, ya memang kalau apa yang dikatakan oleh Bang Iwe tadi, memang Jakarta ini adalah provinsi yang sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Di satu sisi Jakarta ini orang mengira bahwa Jakarta ini masyarakatnya pragmatis, Jakarta ini masyarakatnya hedonis, Jakarta ini masyarakatnya materialistis. Benar Bang. Tapi orang lupa bahwa ternyata Jakarta ini adalah masyarakat yang sangat religi. Religiusitasnya sangat tinggi. Gitu. Karena apapun yang diangkat persoalan agama, persoalan apapun itu pasti akan sangat menyentuh. Gitu. Jadi terlepas dari itu semua, karakteristik masyarakat Jakarta yang tidak homogen tapi sangat heterogen, karena hampir semua suku bangsa ada di Jakarta, tinggal di Jakarta, maka ketika ada kontestasi politik itu akan menjadi sangat rame. Kalau di beberapa daerah, di beberapa provinsi mungkin homogenitasnya masih sangat tinggi. Kita kalau ke provinsi yang lain mungkin masih satu homogen lah, satu suku paling dominan dan suku yang lainnya mungkin tidak dominan gitu lah. Tetapi di Jakarta ini kan sangat heterogen. Benar. Ya, maksudnya ada warga asli Betawi, ada orang dari suku Jawa, suku Sunda, dari Sumatera juga ada, dari Kalimantan juga ada. Jadi sangat heterogen gitu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa
ya Jakarta ini sebenarnya menjadi ikon Indonesia. Karena hampir semua suku bangsa ada di Jakarta. Gitu. Tapi yang paling menarik adalah di 2024 nanti kan dengan lahirnya Undang-Undang IKN, ketika ibu kota itu pindah ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Benar. Itu kan berarti akan ada perubahan besar di Jakarta. Perubahannya adalah yang pertama mungkin undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan dan kekhususan Jakarta. Jadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 itu pasti akan direvisi. Benar. Pasti akan ada perubahan. Gitu, karena kedudukan ibu kota tidak ada lagi ada di Jakarta. Benar. Dan keistimewaan pun akan kemudian mungkin setelah revisi keistimewaan di Jakarta tidak ada. Yang ada hanya tentang daerah otonom. Benar. Jadi daerah otonom tetap akan melekat pada provinsi DKI Jakarta. Dan mungkin juga akan terjadi perubahan misalkan DPRD kabupaten atau DPRD kota bisa jadi akan ada pada pemilu 2024. Dan ini kan juga akan kemudian menjadi menarik bagi seluruh partai politik, khususnya para pengurus yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tapi kita kan masih menunggu perubahan ini. Masih kita Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ini dinyatakan tidak berlaku ketika Kepres, keputusan Presiden mengenai Undang-Undang IKN itu sudah diputuskan oleh Presiden. Maka dalam jangka waktu 2 tahun itu Undang-Undang 29 ini 2007 ini harus segera direvisi. Tapi itulah nanti masih akan menjadi jadi hal-hal yang panjang lah nanti. Benar. Tapi kalau kemudian kita menerka, kita bisa jadi menerka Pak Gubernur hari ini Bapak Anies Baswedan akan mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi presiden. Siap. Atau bahkan sebenarnya Bapak Anies Baswedan akan bertahan. Benar sekali. Tidak mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden di 2024. Benar. Karena yang menarik di 2017 itu dari 3 calon, fakta yang ada, yang unik adalah bahwa dari ketiga calon, Pak Anies, kemudian Pak Ahok, dan Pak Agus Silvi, yang menarik adalah ketiga-tiganya bukan kader partai pada saat itu. Benar sekali, cocok. Iya kan, ketika 2017, Pak Anies bukan kader partai pengusung. Benar. Baik itu PKS dan lain sebagainya. Atau Gerindra ya kalau nggak salah. Atau Gerindra. Pak Ahok bukan kader partai PDI Perjuangan. Benar. Bahkan Pak Agus pada saat itu adalah bukan kader Partai Demokrat. Benar, karena pada belum diangkat. Karena 2017. Artinya unik DKI ini. Ternyata dari ketiga calon ini tidak ada satupun kader partai politik yang diusung. Benar sekali. Ini menjadi suatu posisi yang menurut saya juga sangat langka di beberapa daerah. Benar. Nah kemudian dari ketiga calon ini tidak ada satupun calon yang kelahiran Jakarta. Benar sekali. Iya kan. Pak Anies lahir di Kuningan, kemudian Pak Ahok lahir di Belitung, Pak Agus lahir di Bandung. Benar. Artinya memang Jakarta ini memang kota yang sangat heterogen. Kalau ngelihat dari gubernur Jakarta sebelumnya, memang yang asli atau lahir di Jakarta itu sedikit. Sedikit sekali, benar. Sedikit sekali. Ini kan fakta real yang ada di Jakarta. Iya, kemudian, secara demografi, secara ininya ya Bang. Fakta real ketiga adalah bahwa ketiga calon ini nggak ada yang S1, Bang. Oh gitu. Semua adalah S2. S2, benar. Di atas S2. Pak Anies S2, Pak Ahok S2 di Satyaga, Mulia Pertama atau apa gitu. Benar. Kemudian Pak Agus juga PhD gitu kan. Artinya dari singkat
pendidikan calon gubernur DKI Jakarta itu semuanya adalah orang-orang yang punya titel sangat tinggi lah, secara pendidikan. Benar. Ya gitu. Secara pendidikan. Jadi sebenarnya yang kalau kita ingin menerka ataupun kita ingin membaca pemilu di 2024 nanti, yang harus kita ingat adalah pemilu 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. 27 November 27 November 2024. Artinya ada PLT ya Bang ya, untuk mengisi kekosongan. Iya, artinya 2022 kan Pak Anies selesai menjabat. Ya. 6 bulan sebelum masa selesainya, maka Pak Anies tidak lagi boleh membuat kebijakan apapun, kebijakan strategis dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Oke. Itu akan diambil alih oleh PLT yang mungkin kita tidak tahu nanti keputusan dari Kemendagri dan lain sebagainya. Yang menjadi menarik adalah Pilkada 2024 setelah pemilu legislatif. Artinya kontestasi partai politik ditentukan pada 14 Februari 2024. 14 Februari 2024 artinya. 24 ketika pemilu itu berlangsung. Benar. Nah, di antara semua partai politik yang bertarung, mana yang punya kursi lebih tinggi atau mendominasi kursi parlemen pada 2024. Benar. Jadi masih sangat panjang lah peta koalisi pada tahun 2024. Benar sekali itu gitu Bang. Kan? Tapi walaupun peta koalisi kalau yang saya lihat ya, peta pemilu juga masih panjang, tapi engine politik memang sudah mulai dipanasin tuh Bang. Udah mulai. Udah harus kan? Itu harus itu. Yang namanya mesin itu kalau kita istilahnya menganalogikan itu dengan mesin-mesin elektronik, semua mesin tuh harus dipanaskan. Benar. Cocok. Kalau kelamaan adem nggak dipanasin, tidak muncul isu-isu yang mengangkat para tokoh-tokoh yang akan bertarung di Pilkada 2024, maka dia akan tenggelam. Benar, setuju. Nah, maka ketika tokoh hari ini banyak yang muncul, yang mau dicalonkan, ya is welcome gitu loh. Misalkan isu Risma mau naik, kemudian wali kota Solo itu anaknya Pak Jokowi juga mau naik gitu kan, ataupun hari ini yang terakhir itu Airin juga coba didorong. Iya, saya lihat ada Airin didorong, kan ada beberapa calon tuh. Ahmad gitu. Saroni juga didorong, ya kan. Ariza pun didorong, ya kan. Ariza didorong, dan kita juga PKB mungkin Provinsi DKI Jakarta kan juga coba mendorong ketua DPW kita Pak Haji Asbiolo Ilyas kan gitu. Nah, itu menarik tuh. Oke, itu kan lanjut. Hal yang wajar ketika kemudian masing-masing partai politik mencoba mendorong kader-kader potensialnya yang untuk maju di 2024. Wajar. Gitu. Wajar. Dan berkaca pada 2017 mungkin supaya terjadi komunikasi yang baik antara parlemen dengan eksekutif, maka yang didorong kan kemungkinan mungkin akan kader-kader partai politik itu. Benar. Jadi komunikasi antara eksekutif dengan parlemen, dengan DPRD itu akan lebih berjalan dengan baik. Jadi tidak disharmonisasi, misalkan ya kalau kita melihat hari ini misalkan tentang Formula E terjadi disharmonisasi antara DPRD dengan eksekutif. Benar, oke. Beberapa kebijakan Pak Gubernur Anies juga misalkan terjadi disharmonisasi dengan DPRD. Gitu kan. Kenapa? Karena mungkin ada komunikasi yang terputus gitu. Ini mau saya highlight nih Bang, kebijakan kontroversinya Anies nih sebelum kita mulai supaya kawan-kawan juga tahu nih ya. Pertama, Anies ini menerbitkan IMB Pulau Reklamasi. Ini jadi kontroversi kawan-kawan, semuanya yang lagi menonton.
Jadi ini juga harus kita ketahui. Terus ada juga seni instalasi bambu dan batu, walaupun itu tidak begitu besar, ya kan. Terus ada trotoar yang untuk PKL, itu juga di-highlight sebagai kontroversi. Terus ada penunjukan terpidana sebagai dirut Transjakarta, itu juga kontroversi yang dilakukan oleh Anies. Terus revitalisasi tim, itu juga termasuk kontroversi yang dilakukan oleh Anies, di samping dari prestasinya. Kemudian ada perluasan reklamasi Ancol loh Bang. Nah, itu juga menjadi kontroversi di zamannya Anies. Dan ada ajang Formula E di kawasan Monas. Nah, itu adalah kawasan. Terus kemudian terakhir adalah kebijakan di masa Corona. Ini juga kontroversi di zamannya Anies. Gitu Bang. Lanjut Bang. Ini kontroversi-kontroversi yang terjadi nih, biar kita bisa dicerahkan juga. Ya, artinya kan kalau bagi Partai PKB, kita selalu ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa yang paling penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Serius, jujur. Gitu loh. Benar itu. Jadi ketika kita terjun ke dalam dunia politik, itu yang harus kita angkat, yang harus kita dorong, yang harus kita kedepankan adalah sisi manusianya gitu. Karena kalau sudah kita kemudian melihat politik ini adalah kemanusiaan, maka apapun yang kita lakukan, mau mengeluarkan kebijakan ataupun melakukan program-program, itu pasti akan berpihak kepada masyarakat gitu loh. Nah, terlepas dari itu semua kan, yang namanya eksekutif ketika menjalankan program pemerintah pastinya akan ada sesuatu hal yang akan diterima ataupun yang ditolak. Benar. Pasti akan menjadi polemik di masyarakat. Benar. Kita tidak akan menafikan misalkan kemarin masalah sumur resapan misalkan. Benar, itu kontroversi juga tuh. Ketika sumur resapan itu dibangun di trotoar, apakah itu akan menjadi efektif atau tidak? Itu kan, tapi kan pastinya setiap kebijakan itu sudah melalui kajian yang komprehensif dari stakeholder, baik eksekutifnya maupun DPRD-nya maupun para ahli. Gitu. Pasti akan melibatkan ahli dalam menentukan sebuah kebijakan. Ya, menjadi hal yang wajar lah ketika tidak semua kebijakan Anies diterima dan tidak semua kebijakan Anies itu jelek. Itu pasti ada yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat kan gitu. Benar. Terlepas dari itu semua ya, karena topik hari ini kita menerka siapa pengganti Anies, kita belum melihat ada satu nama atau satu poros yang bisa dikatakan akan maju pada 2024 nanti gitu. Cocok. Karena semua masih wait and see terhadap hasil pemilu 2024. Benar. Semua akan memompa mesinnya supaya 2024 diajak koalisi, diajak sebagai partai pengusung dan mencalonkan kadernya, termasuk kita PKB gitu loh. Ya. PKB juga sedang mempersiapkan supaya mesin-mesin kita jalan sehingga kemudian di 2024 kita bisa mengusung kader sendiri untuk maju dalam konstelasi politik pilkada untuk pemilihan gubernur. Kalau misalnya nih Bang, Anies bertahan nih, apakah PKB masih membuka pintu nggak untuk Anies? Kalau misalnya Anies datang nih ke PKB gitu loh. Nah, ya kita tentunya akan melihat kursi kita berapa, kita dapat PKB dapat berapa kursi. Benar. Kalau kemudian PKB bisa di atas 10, tentunya ketika kita berbicara dengan siapapun calon yang mau dicalonkan, tentunya kita akan melakukan konsolidasi politik. Benar, serius. Bisa jadi misalkan, oke, Pak Anies gubernur, kita wakil gubernur, atau kita gubernur, Pak Anies gubernur, kan bisa. Itu wajar. Semua dalam satu... masih bisa diobrolkan. Masih bisa diobrolkan gitu loh. Ya, benar. Nah, sekarang ini kan memang arah pembicaraan atau arah diskusi podcast kita itu kan menerka calon. Kalau misalnya calon itu banyak yang udah disajikan nih. Ada salah satu calon yang cukup membuat orang juga agak sedikit ini saya putar dulu sedikit ya Bang, sedikit aja. Ini ada sedikit calon yang orang agak ditakuti nih calon ini sebenarnya.
calonnya ini agak ditakuti. Kenapa agak ditakuti? Karena calon ini, nah ini dia calonnya Bang. Ini calonnya, saya kasih lihat, ini saya cepetin videonya. Nah ini calonnya nih. Ya. Tapi menjelang detik-detik nanti pilgub mungkin ada perubahan apa? Kayak kemarin di Walpat Solo kemarin kan menjelang akhir penutupan itu kan. Terus? Mungkin di Jakarta juga akan seperti itu. Enggak, saya di Solo aja. PR-nya masih banyak di Solo. Nah, itu adalah calon yang agak sedikit mengganjal buat kawan-kawan yang memang sering mengamati konstelasi politik. Jadi Gibran juga isunya yang beredar, dia juga disiapkan untuk sebagai calon pengganti Anies Baswedan kalau Anies Baswedan nyapres gitu loh. Kalau tidak nyapres pun dia akan beradu juga, akan bertemu juga di konstelasi pilgub. Dan ada Risma juga, terus ada beberapa calon. Nah, menurut Abang, apa sih yang dibutuhkan oleh Jakarta sebenarnya? Sebelum mulai nih Bang, kita sapa dulu. Ada Jumana Alvaro, ya kan? Mantap nih, peci merah Betawi punya. Memang Bang Ocim ini adalah Betawi asli. Bang Jumana mungkin Bang Ocim tahu. Ada Anugrah Widi, ada fokus tuh sama cincinnya Bang Ocim. Ya memang cincin Betawi ya. Pedan ya kalau nggak salah ya. Ada Kemal Saung Baca, mesin yang dipanaskan, canggih. Terus Anugrah Widi, Bang Iwe, undang juga Bang Ferdi Dailami Firdaus yang infonya sebagai kuda hitam Pilkada 2024 nanti. Itu sudah kita bicarakan offline. Memang ada beberapa calon juga termasuk Bang Ferdi ya untuk bisa mencoba atau meramaikan konstelasi pilgub, karena kebetulan emang Bang Ferdi ini menjadi DPD ya kalau nggak salah saat ini menjabat DPD. Lanjut Bang. Ya, sebelumnya terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat alumni yang sudah menyaksikan dan memberikan komentar di kolom yang sudah disediakan. Ya, saya pikir ketika banyak muncul hari ini figur-figur politik yang di Jakarta, itu sangat wajar. Ketika nama Gibran muncul, nama Risma muncul, kemudian nama Airin muncul, nama Pak Zaki Iskandar di Golkar muncul. Ahmad Saroni juga Bang, Ahmad Saroni dari Nasdem juga muncul gitu kan. Itu hal yang wajar karena memang di DKI ini yang seperti yang saya sudah utarakan tadi bahwa memiliki masyarakat yang unik lah, yang sangat plural, yang sangat bersuku-suku. Jadi satu keutuhan bangsa Indonesia sebenarnya ada di Jakarta. Jadi apa sih yang kita butuhkan, sosok seperti apa sih yang sebenarnya DKI Jakarta ini butuhkan? Nah itu poinnya tuh yang mau kita bahas nih malam ini podcast apa ini. Apa sih yang kita butuhkan sih sebenarnya yang sederhana saja bahwa masyarakat Jakarta ini tentunya masyarakat yang tingkat religiusnya tinggi, ya kan? Persoalan ibadah yang sangat luar biasa. Tentunya calon gubernur yang akan datang memahami itu sebagai sebuah keberagaman di Jakarta. Cocok. Gitu. Artinya tidak menjadikan agama sebagai isu politik, tapi menjadikan agama sebagai instrumen untuk memajukan kota Jakarta. Benar. Jadi karena sangat beragam, sangat religi lah Jakarta ini. Mau itu Islamnya, Kristennya, Katoliknya, semua agama itu sangat religi karena masing-masing menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Cocok. Kemudian yang kedua, karena kemungkinan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, maka apa yang harus ditawarkan oleh pemimpin ke depan, kekhususan apa yang akan ditawarkan oleh masyarakat Jakarta, apakah kemudian Jakarta ini mau dijadikan kawasan bisnis, kawasan ekonomi, atau konsep yang dulu menjadi transmegapolitan dengan membuka Jakarta
kemudian Tangerang, Bekasi sampai dengan Jawa Barat, Cianjur itu akan dijalankan. Jadi Jakarta ini harus menjadi pusat ekonomi menurut kami. Jadi pemimpin ke depan harus bisa menawarkan Jakarta ini harus menjadi pusat peningkatan ekonomi di Indonesia. Karena biar bagaimanapun orang akan tetap ke Jakarta. Benar. Orang akan tetap berdatangan ke Jakarta. Orang akan, walaupun orang sering bilang kejamnya ibu kota gitu. Benar. Tetapi sekejam-kejamnya ibu kota ketika orang datang ke Jakarta, dia bisa meraih ekonomi yang ada di wilayah Jakarta. Artinya konsep ekonomi, penataan ekonomi ini harus benar-benar ditawarkan oleh figur ke depan. Yang kedua, yang bisa menata ibu kota Jakarta ini. Penataan ini kan dari segi infrastruktur misalkan. Jadi mana kawasan hijau, kawasan yang tidak boleh dibangun perumahan, mana kawasan yang kawasan industrinya di mana, kawasan huniannya di mana, itu kan harus diatur. Benar. Jangan sampai kemudian prediksi Jakarta akan tenggelam itu kemudian bisa terjadi dengan sangat cepat. Karena semakin lama kan tanah di Jakarta semakin lebih rendah dari di laut. Artinya orang yang mempunyai perencanaan tata kota ini yang dibutuhkan oleh Jakarta, pemimpin ke depan. Harus betul-betul bisa mengatur wilayah-wilayah mana daerah resapan yang betul-betul hanya untuk resapan air. Wilayah-wilayah mana yang harus dibangun hanya khusus untuk perumahan dan lain sebagainya. Karena Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Gitu. Jakarta kalau nanti Kepres itu udah muncul kan Jakarta bukan lagi ibu kota negara, hampir semua kementerian akan dipindahkan ke mana? Kalimantan. Ke Kalimantan, IKN gitu. Berarti ada ruang terbuka baru sebenarnya bagi Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menata kota Jakarta. Memang kalau dilihat ya Bang ya, Jokowi pun juga menggencarkan infrastruktur di bawah Kementerian PUPR ya. Dan diharapkan juga beberapa kota-kota besar ya termasuk Jakarta bisa akselerasi, termasuk juga Jokowi juga membangun IKN ya di Kalimantan untuk memindahkan Jakarta, karena memang fokusnya dari Jokowi juga dia sudah melihat kalau Jakarta ini sudah terlalu padat dan sudah tidak relevan lagi dijadikan kota yang atau pusat pemerintahan gitu loh. Dan sehingga memang saya melihat ada sisi baiknya saat Jakarta itu dipindahkan dan ada sisi positifnya juga buat kita yang tinggal di Jakarta, ya kan? Kenapa saya bilang calon gubernur ke depan juga mempunyai tantangan yang sangat besar selain infrastruktur dan yang lain-lain. Mungkin Bang Muslim bisa menggali lebih dalam lagi kebutuhan-kebutuhan secara sosiologis, juga sosiologi, kebutuhan dalam demografi dan lain-lain itu juga bisa dapat masukan lah dari Bang Muslim kira-kira seperti apa gitu. Iya, artinya kan setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi, pasti sudah melalui tahapan penelitian oleh para ahli. Benar, cocok. Ya kan, mau dihitung amdalnya seperti apa, berpengaruh sama lingkungannya seperti apa, kan gitu. Semuanya pasti sudah melalui proses penghitungan yang tepat. Nah, berkaitan dengan pembangunan di Jakarta dengan konsep kepemimpinan yang akan diusung di 2024. Jadi selain tadi juga kita harus memperhatikan lingkungan, penataan kota, maka yang ketiga yang harus ditawarkan oleh partai politik ke depan adalah kalau di 2017 tidak ada orang Jakarta yang dicalonkan, maka di 2024 itu harus ada orang Jakarta. Jakarta asli yang dicalonkan menjadi gubernur. Kenapa? Karena memahami secara demografi, memahami teritorial Jakarta dengan baik sangat baik gitu loh. Jangan lupa
di Jakarta ini juga harus ada pembangunan wisata religi yang ditawarkan oleh gubernur ke depan. Karena yang menjaga patok-patok di DKI Jakarta ini adalah wisata-wisata religi para alim ulama yang ada di Jakarta. Cocok Gitu. benar. Yang terkenal adalah wisata-wisata yang lainnya, tapi wisata religi ini harus ditawarkan oleh pemimpin ke depan. Jangan wisata TikTok, wisata Instagramable dan lain-lain ya Bang. Iya, yang lain-lain. Jadi apa namanya? Juga penataan kota, misalkan pantai-pantai reklamasi yang hari ini mungkin sedang berjalan pembangunannya, seperti yang Bang Iwe tadi sebutkan, IMB-nya pun keluar kan gitu. Nah, jangan sampai pulau-pulau reklamasi ini yang dimaksud adalah untuk menahan abrasi laut, untuk menahan sebagai dinding utama masuknya air laut ke daratan Jakarta, justru mempercepat eksodus, mempercepat turunnya tanah masuk ke Jakarta. Benar. Ini kan juga harus diperhatikan oleh pemerintahan kota, pemerintahan provinsi ke depan. Gitu. Begitu Bang Iwe. Benar, oke. Jadi kalau dilihat ya Bang ya, Jakarta ini secara demografinya, suku-suku yang ada di Jakarta ini memang dominasi untuk saat ini ya. Kalau sensus di tahun 2010 itu, ini memang Jakarta ini masih suku Jawa ini adalah suku yang paling banyak mendominasi di Jakarta. Totalnya itu sensus 2010 itu suku Jawa di Jakarta itu ada 36%. Betawi itu ada 28%, Sunda itu ada 14%, Tionghoa ada 6%, Batak ada 3%, Minang ada 2%, Melayu ada 0,9%, Madura ada 0,8%, Bugis itu 0,7%, dan seterusnya ada Lampung, Maluku, Makassar, dan lain-lain. Artinya memang pluralisme secara kesukuan itu pun tinggi. Pasti ada demand nih atau ada permintaan dari masyarakat yang memang benar-benar plural ini terhadap siapa sih pemimpin Jakarta ke depan. Terlepas lagi kalau pemimpin itu memang dari putra daerah atau warga Jakarta sekarang gitu loh. Tapi pasti mungkin Bang Muslim punya analisis yang lebih bisa memberikan pencerahan terhadap kawan-kawan yang mungkin nonton dan mungkin dia warga Jakarta saat ini gitu loh. Jadi di samping saya itu agak khawatir sebenarnya dengan konstelasi Jakarta ini Bang. Setelah Anies Baswedan apalagi dibawa masalah isu agama saat itu kan. Sekarang mau ada perpindahan lagi, gubernur mau ganti lagi. Apakah masalah-masalah seperti itu akan terulang lagi atau seperti apa gitu loh menurut Bang Muslim? Kalau untuk mengulang isu di tahun 2017 sebagai isu politik di tahun 2024 itu menurut pandangan saya itu akan sangat kecil. Kecil ya? Sangat kecil. Untuk mengulang kembali peristiwa di 2017 untuk sampai ke 2024. Artinya calon-calon nih punya kans besar ini untuk bisa beriklan atau berpartisipasi nih ya Bang ya. Betul. Dan juga di parlemen itu akan sangat terjadi perubahan yang drastis tentang komposisi wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Oke. Ketika 2019 masih ada Partai P3 satu fraksi, ada Partai Hanura satu fraksi. Ketika 2019 kemarin kan dua partai ini kan menghilang. Benar. Habis kursinya gitu loh, karena ada isu-isu politik di tahun 2017. Oh iya benar. Tapi ketika di tahun 2024 ketika isu ini sudah melandai dan kecil kemungkinannya untuk menjadi besar, maka dua partai politik ini kemungkinan juga berpeluang untuk mengisi di parlemen. Gitu. Artinya perubahan politik itu akan sangat drastis terjadi di tahun 2024. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta yang heterogen tadi, sudah paham betul bahwa
tidak ada maslahatnya ketika isu-isu seperti ini terus dimainkan dan berkembang di Indonesia. Benar. Karena banyak tokoh juga sudah mulai turun, banyak tokoh sudah mulai mengkampanyekan bahwa isu ras, isu agama, isu apa yang berkaitan dengan gesekan antar masyarakat sudah tidak lagi harus dikembangkan di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk mengkampanyekan itu gitu loh. Untuk mengkampanyekan bahwa hindari isu-isu yang membuat masyarakat punya gesekan-gesekan antar masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat tadi misalkan elit-elit politik bisa tertawa dalam satu meja, kenapa masyarakatnya tidak bisa tertawa di dalam satu kampung gitu loh dengan perbedaan politik. Benar. Itu Kalau kan saya lihat mereka aman-aman aja ya. Mereka tuh tenang-tenang aja ya. Itu kan sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya, bagi masyarakat Indonesia yang menonton gitu loh. Mereka nyaman dan aman dalam satu meja, kenapa kita masyarakat tidak nyaman di satu kampung sendiri gitu loh, karena perbedaan pandangan politik. Benar. Ini contoh yang tidak baik ya. Kawan-kawan juga harusnya bisa menelaah atau bisa meresapi arti politik sebenarnya. Jadi jangan terbawa hal-hal yang negatif sehingga kebencian itu menjadi berlarut-larut. Bahkan dalam satu kampung pun kita bisa saling musuhan gitu loh. Ini nggak benar kalau kayak gitu. Nah sekarang nih Bang, kira-kira kalau dari PKB, tadi kan Abang ada nyebutkan calon dari PKB. Saya lupa tadi, nanti mungkin Bang Muslim bisa sebutkan. Apa sih keistimewaannya kira-kira ada calon dari PKB yang Abang sebutkan tadi itu? Abang siapa tadi saya lupa. Yang pertama yang ya artinya ketua DPW kami kan Pak Haji Hasbiullah Ilyas. Itu kan mulai dibicarakan ketika ada salah satu lembaga survei kemudian mengatakan bahwa putra daerah yang bisa dicalonkan menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur itu adalah salah satunya Pak Haji Hasbiullah Ilyas, ketua DPW kami. Yang pertama, ya mungkin beliau adalah putra daerah. Yang kedua, sudah menduduki di DPRD itu 3 kali periode dari tahun 2009 terpilih menjadi anggota DPRD sampai dengan hari ini. Artinya beliau secara organisasi sudah paham betul selak-beluk baik itu parlemennya maupun eksekutifnya gitu. Sehingga ini kemudian menjadi keunggulan bagi kita untuk terus mendorong beliau supaya bisa menjadi salah satu calon gubernur ataupun wakil gubernur di 2024. Itu karena banyak gagasan juga yang beliau sudah kemukakan di beberapa media massa, baik itu tentang politik ekonomi, baik itu tentang politik kebudayaan, politik sosial yang sudah beliau kemukakan gitu. Artinya kita ke depan memang berusaha di 2024 ini kita berusaha menaikkan jumlah kursi DPRD PKB di DKI Jakarta agar bisa kemudian mengusung calon gubernur maupun wakil gubernur dari partai kita sendiri gitu. Gitu kalau kan? untuk grassroots-nya sendiri gimana Bang? Ketua DPW PKB ini? Untuk grassroots beliau karena beliau yang harus kita ingat begini, masyarakat Jakarta itu masyarakat yang sangat religi. Artinya, kalau saya manggilnya mungkin Abang Hasbialah atau Pak Hasbialah lah kira-kira ya Bang ya. Kalau kita ngeliat secara genealogi keilmuan Islam misalkan, mayoritas warga Jakarta, baik itu yang warga Jakarta asli maupun warga Jakarta yang dari berbagai macam etnis tadi, itu yang pertama adalah alumni pesantren. Oke. Ya kan. Kalau dari Jakarta itu mayoritas adalah santri-santri yang belajar baik itu ke Kiai Haji Nur Ali, kemudian Kiai Muallim Anida itu Muhajirin Amsal Adari, kemudian dari Asafi ya Kiai Haji Abdullah Safi gitu kan. Kemudian Kiai Haji Thohir Rohili, artinya secara genealogi keilmuan agama sangat nyambung dengan ketua DPW kami gitu. Artinya punya kedekatan betul karena
beliau juga alumni pesantren, kemudian yang bisa mendekati dengan masyarakat Jakarta yang latar belakang keilmuannya adalah masyarakat pesantren sebenarnya Jakarta itu. Kebanyakan alumni benar. Baik itu yang pesantren di Tebu Ireng, di Jombang, dan sebagainya gitu. Artinya punya kedekatan khusus lah. Punya kedekatan secara keilmuan antara PKB dengan para alumni-alumni di pesantren. Karena mayoritas yang menjadi kiai-kiai di kampung adalah alumni-alumni pesantren yang afiliasinya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi ini lebih dekat. Asbialah nih ketua DPW PKB ya kan. Betul. Kita kasih lihat ini calon putra daerah juga yang Bang Muslim juga, Ahmad Muslim juga rekomendasikan sebagai calon pengganti Anies kalau ke depan ya kan, atau mencalonkan jadi gubernur gitu. Betul. Nah, yang lain kira-kira calon-calon yang lain dari analisa Bang Muslim gimana kira-kira Bang? Misalnya kayak Gibran, di mana kita tahu lah Gibran itu bapaknya seorang presiden Pak Jokowi kan. Pasti dari sisi logistik, dari sisi dukungan emosional, dukungan perangkat dan lain-lain, itu pasti dia punya dukungan yang sangat besar. Ya kan? Kedua juga ada Bang Ahmad Syaroni, ya kan? Itu juga dia dari Nasdem, dilihat juga mulai eksis di kancah politik. Yang saya lihat aja nih sekarang nih ada Airin juga, terus ada siapa lagi, Ariza. Nah, Ariza ini sebagai tokoh yang juga sangat diperhitungkan karena Ariza ini juga sekarang menjadi wakil gubernur dari DKI. Dan itu juga mulai terlihat eksis ya kan, di mana dia mendukung sekali program-program yang dijalankan sekarang sebagai modal kampanye dia nantinya. Kemudian selain itu kita juga melihat ada Bang Dailami Firdaus juga. Saya melihat di media sosialnya, di alumnis juga mau ikut serta dalam konstelasi perpolitikan di Pilgub DKI. Terus saya lihat juga ada beberapa menteri kayak Risma juga mungkin akan berminat untuk mencoba gitu. Nah, menurut Abang satu-satu nih calon tadi tuh, kira-kira apa sih harapannya atau apa sih yang bisa diulas dari Bang Muslim tentang calon-calon ini? Pasti Bang Muslim lebih mengenal mereka-mereka ini gitu loh Bang, sebagai calon alternatif lah gitu. Ya, artinya dari semua nama yang muncul hari ini itu kan hampir semuanya adalah kader partai politik. Iya, benar. Ya, berbeda dengan tahun 2017 yang lalu. Oke. Artinya hampir semuanya, baik itu dari PDI mungkin muncul nama Gibran, kemudian muncul nama Risma, kemudian dari Gerindra ada muncul nama Pak Ariza, kemudian dari Nasdem muncul nama Sahroni, dari Golkar selain Ibu Airin yang 2 kali wali kota Tangsel itu, ada juga nama Pak Zaki Iskandar sebagai ketua DPD kan gitu. Artinya ini menjadi pertarungan yang akan sangat menarik ketika calon-calon dari kader partai politik ini bisa bertarung di 2024. Dan bisa juga yang harus kita ingat, konstelasi hasil Pilpres juga akan sangat mempengaruhi peta koalisi di 2024. Karena pilkada setelah Pileg dan Pilpres. Benar. Nanti siapapun nanti yang muncul sebagai presiden ataupun peta koalisinya akan tergambar partai mana dengan partai apa pada pemilu 2024, mungkin bisa menjadi gambaran koalisi pilkada di 27 November 2024 gitu. Ataupun bisa juga berubah ketika hasil Pileg itu kemudian terjadi perubahan kursi di DPRD DKI Jakarta. Tapi kalau secara sosoknya orang-orang ini gimana Bang menurut Abang? Secara sosoknya leadership-nya semua punya kelebihan yang masing-masing lah. Semua punya kelebihan yang saya pikir mereka melalui proses politik yang kaderisasi yang bagus di masing-masing partai. Artinya mereka punya jenjang, punya ilmu dalam memimpin dan berpolitik yang bagus untuk masyarakat luas. Saya pikir semua semua calon bagus gitu. Apa dia mengerti nggak nih permasalahan warga Jakarta sekarang? Kira-kira menurut Abang?
Kalau Ariza dia udah tahu lah karena dia udah duduk di Kalau Ariza kepemimpinan ya. petahana. Iya, itu kita nggak usah ngomongin lah ya kan. Bang Saroni adalah anggota DPR RI dari Nasdem Jakarta kan gitu. Iya. Ya kan, Pak Zaki Iskandar walaupun beliau Bupati Tangerang tapi ketua DPD Golkar, pasti mendapat masukan dari pengurus-pengurus Partai Golkar yang ada di DKI. Oke. Ibu Airin pun juga mantan wali kota Tangsel 2 periode yang sangat dekat dengan Jakarta. Sangat besar juga warga Jakarta yang pindah ke Tangerang Selatan gitu loh, dengan secara sisi ininya tidak jauh berbeda, budaya dan adat istiadatnya dengan Tangerang Selatan, bisa memahami kota Jakarta gitu. Gibran walaupun misalkan dia wali kota Solo, tetapi punya dia juga menjabat sebagai seorang wali kota, mungkin bisa memimpin Solo, kemudian memindahkan program dia di Solo bisa ke Jakarta dan sebagainya. Saya pikir semua nggak ada inilah. Semua punya peluang yang sama lah. Benar. Gitu. Tapi memang kebutuhannya itu memang Jakarta itu menjadi center of fokusnya warga sebenarnya ya Bang ya, ke depannya. Karena tantangannya nggak mudah ya, karena memang di salah satu sisi adalah perhitungannya adalah mereka dari partai politik, tapi ujung-ujungnya juga nanti perhitungan ke depannya pada saat pileg ini selesai atau legislatifnya selesai kan gitu. Mereka siap nggak atau yang ada yang ngusung atau enggak. Nah itu juga sebagai penentu juga nanti menerka siapa sih sebenarnya calon, karena kan Anies tadi bukan dari partai politik ya kan. Ariza punya kans besar itu udah pasti, karena Ariza sendiri dari kader partai Gerindra yang memang notabene suaranya cukup lumayan besar ya kan. Betul. Nah, iya, terus mungkin ada juga nih PKS. Nah, saya belum tahu nih siapa calon dari PKS yang diusung, karena saya lihat PKS ini adalah kuda hitam besar juga di DKI Jakarta untuk pemilu, untuk pilgub ya. Karena waktu itu juga PKS memilih atau mendukung Anies sepenuhnya untuk menjadi gubernur. Ya. Nah, dalam satu sisi Bang, pertama kalau saya lihat ya, PKB sendiri, PKB ini kan partai yang bisa dibilang partai yang sangat dekat banget dengan grassroots ya, terutama Nahdien. Ini pertama ya, walaupun dia bukan partai NU. Nah, potensi Nahdien sendiri di Jakarta, misalnya nih kalau PKB mencalonkan diri, itu gimana kira-kira menurut Abang? Ya, potensinya akan sangat besar, karena ketika yang namanya Nahdien itu pasti akan ikut instruksi dari alim ulama, dari kiai, dari gurunya. Dari gurunya. Pasti akan mendengar instruksi dari kiainya masing-masing. Di alumni mana pasti akan mendengar ketika misalkan ada himbauan dari kiainya masing-masing untuk memilih calon yang diusung oleh PKB. Gitu. Kita tidak akan khawatir dengan Nahdien akan lari ke calon-calon yang lain gitu. Tetapi kan karena Jakarta ini adalah kota yang sangat heterogen, sangat maju dan juga majemuk, maka ya PKB harus merangkul semua komponen masyarakat yang ada, tidak hanya Nahdien gitu loh. Nah, kalau misalnya koalisinya terbuka dengan PKS atau terbuka dengan PAN sendiri, yang dimana memang secara perjuangan politik kan udah agak sedikit berbeda ya, itu ada kemungkinan nggak kira-kira Bang? Walaupun di zaman dulu memang udah berkoalisi ya, zamannya SBY kan memang udah berkoalisi gitu loh. Kira-kira untuk pilgub ini ada kemungkinan seperti itu nggak? Apa masih melihat calon dulu gitu? Politik itu kan dinamis, Bang. Politik itu dinamis. Benar. Artinya segala kemungkinan itu segala kemungkinan bisa terjadi. Oke. Seperti yang kami utarakan bahwa kita pasti akan menunggu hasil pemilu di 2024 untuk misalkan terbuka berkoalisi dengan siapa. Oke. Hari ini pasti semua partai akan membicarakan tokohnya untuk menjadi calon gubernur. Pasti akan membicarakan semua tokohnya untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk menentukan pilihan
koalisi kemana, dengan siapa, itu juga pasti akan bergantung dengan hasil pemilu di Februari. Yang sangat dekat, Februari itu pemilu legislatif. 2023 kan Bang? 2024. 2024. Ya kan, 2024 pemilu legislatif Februari, 14 Februari. Kemudian 27 November itu pilkada, itu kan tentang waktu yang sangat dekat. Oke, benar. Gitu kan. Sangat dekat yang semua partai akan bergerak cepat untuk melakukan koalisi dengan siapa, melihat hasil perolehan kursi. Jadi ini sekarang nih kalau tokoh-tokoh calon GUP yang mau maju non partai ya harus mendekati, ya agak sulit juga untuk mencairkan suasana dengan partai karena partai lagi melihat posisi ya sekarang ya, benar ya Bang ya? Betul. Jadi ya kalau ada yang di luar partai politik ya mungkin dia akan mencoba untuk jalur independen dan lain sebagainya. Tapi sulit kalau seperti itu. Tapi iya. Sulit. Karena yang perlu diingat begini, ketika ada orang mencalonkan sebagai anggota DPRD ataupun DPR RI kemudian terpilih dan dia ataupun anggota DPD kemudian dia terpilih menjadi anggota dewan, kemudian mau maju dalam kontestasi pilkada yang di tahun yang sama, dia kan harus mengundurkan diri. Baru bertarung misalkan baru terpilih jadi anggota dewan, belum dilantik, kemudian misalkan didorong partainya untuk maju, kan harus mengundurkan diri, belum dilantik sudah mundur menjadi DPRD. Karena kan undang-undangnya seperti itu. Anggota DPRD yang menjabat ketika mencalonkan diri kan harus mundur. Oke. Orang kan juga akan berpikir juga baru selesai bertarung di DPRD mundur gitu. Mundur ketika didorong untuk maju. Iya, kalau logistiknya nggak kuat-kuat kan, agak goyang itu bahaya. Nah, gitu kan. Benar. Makanya berhitungnya akan sangat panjang dan ya melalui tahapan yang sebenarnya luar biasa. Sampai dengan pemilu 2024. Hari ini aja kan partai politik semua sedang bergerak untuk pendaftaran di Agustus. Benar. Bulan Agustus kita sudah mulai mendaftar. Benar. Tapi kalau dilihat nih calon-calon selain partai ini udah mulai start nih, udah mulai lewat sosial media, ya kan? Udah mulai bergerak lewat Instagram dan lain-lain gitu loh untuk menunjukkan eksistensinya gitu loh. Kalau Anies ini juga lucu juga nih, dia menggunakan hujatan sebagai atau sindiran atau kritik ya sebagai bahan dia jualan juga sebenarnya kalau saya lihat Bang. Yeah. Jadi popularitas dia juga didongkrak oleh hal-hal yang kritik-kritik yang datang dari luar sehingga dia juga semakin populer sekarang. Mungkin beberapa calon juga yang independen ya di luar partai mungkin bisa menggunakan cara-cara digital juga untuk mulai promosi walaupun itu masih tipis ya harapannya ya. Karena logistik juga berbicara tuh karena rally-nya panjang loh itu menuju itu. Kalau nggak hati-hati bisa bahaya itu ya. Jadi kan era media sosial, era digital ini kan memang mengharuskan siapapun lah, entah itu partai politik, entah itu calon-calon gubernur ataupun calon legislatif menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan dirinya ataupun partainya, gitu. Kalau dulu misalkan ada era pencitraan, kemudian ada era belusukan, kemudian ada era playing victim, kan gitu. Artinya kan dalam itu kan ada beberapa metode untuk menaikkan popularitas seseorang gitu. Benar, setuju. Dengan cara menganiaya dirinya kemudian bisa populer gitu, bisa dengan cara berprestasi gitu, ataupun dengan cara mengkritisi seseorang kemudian populer bisa. Belusukan juga populer, jadi itu sebenarnya cara-cara meningkatkan popularitas sebenarnya. Betul, dan itu ada masanya semua, ada masanya. Pencitraan masanya 10 tahun di era presiden sebelumnya, belusukan ya eranya 10 tahun. Ya ke depan kita nggak tahu strateginya seperti apa. Benar. Ketika orang sekarang memakai cara pencitraan, orang udah mulai tahu. Udah mulai nggak mau gitu loh. Pakai cara belusukan, orang udah nanti belusukan sekarang doang, besok udah jadi lupa dan sebagainya kan gitu.
Jadi ya harus pinter-pinter lah partai politik ataupun calon-calon untuk menggunakan cara supaya bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya menuju 2024. Kalau wakil sendiri Bang dari PKB, kira-kira ada yang dilirik nggak kira-kira? Atau dari kader lain, terbuka dari calon lain, atau memang PKB sendiri bisa mencalonkan menjadi wakil gitu loh? Wakil Ya, ke depan. kalau ke depan misalkan pilihan, misalkan Dimisalkan lah PKB lumayan lah kursinya atau misalnya lumayan lah yang milih banyak ya kan, dan mulai bergeliat lagi kan masa kita karena konstelasi konflik yang kemarin udah mulai menurun kan. Nah, kira-kira menurut Abang gimana? Kalau menurut undang-undang pilkada itu kan di DKI dengan khusus keistimewaan itu kan 20+1 anggota legislatif kan gitu. 20+1 ya dia? 20%, jadi 20%. 20% plus 1. Berarti kan kalau 106 anggota, 20%-nya adalah 21. 21 orang. Nah, 21 orang. Plus 1 berarti harus ada 22 orang. Benar. Dewan kan itu. Itu bisa nyalonin tuh. Itu kan hal yang baku. Jika kemudian PKB dapat di atas 10 kursi, mudah-mudahan dan di atasnya kan gitu, berarti kan sudah punya modal 50% dari persyaratan. Iya. Minimal wakil lah itu ya. Nah, berarti kan penawarnya ya harus wakil. Benar. Yang tidak kemudian mau menerima PKB sebagai wakil ya mungkin ya kita akan tahan kan gitu. Karena udah 50% dari 22 syaratnya, 22 kursi parlemen. Benar. Nah gitu. Jadi terbukalah mau dengan misalkan PDI, dengan Gerindra, dengan Nasdem gitu kan. Atau juga misalkan PSI kan juga punya 8 kursi hari ini, Bang. Oh gitu, iya. Jadi kita kasih informasi juga nih, kalau Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI ini punya 8 kursi loh, men. Punya 8 kursi hari loh. ini. Dan di 2024 kan juga bisa nambah kan, bisa kurang kan gitu. Benar. Ada juga punya peluang untuk kemudian mencalonkan tokohnya kan gitu. Benar. Jadi yang kita tidak sangka-sangka di DKI pada saat 2019 kan partai PSI ini tiba-tiba masuk dengan 8 kursi dan menyingkirkan partai-partai lama yang sudah sangat paham dengan kondisi masyarakat Jakarta. Jadi semua kemungkinan itu bisa terjadi lah. Tapi yang paling penting bagi kami nih PKB, bagaimana kita bisa menaikkan kursi kita yang dari 5 ini, dari 5 kursi di 2019 itu bisa. Tapi PSI juga agak sedikit mengganggu kursi PKB sebelumnya ya Bang ya? Kalau dilihat ya agak sedikit mengganggu gitu. Walaupun yang paling istilahnya bisa itu kan eksis setelah 2017 itu kan PAN dari 2 sekarang jadi 10 kan gitu. Oh gitu, PAN malah lebih naik ya. PKS juga kan naik gitu. ya. PKS naik kan, Gerindra juga naik kan, walau Gerindra 15 ya. Kan gitu kan. Jadi hanya beberapa partai lah yang punya ekses akibat dari pilkada di 2017 kan gitu. Dan peta ini kan bisa berubah di 2024. Benar. Sangat dinamis lah, sangat dinamis. Sangat dinamis. Makanya nih kenapa label podcast kita tuh Anies lagi neropong gitu loh. Ya artinya kan dia udah melihat ke depan, ya kan, pengganti-penggantinya, dan dia juga mau segera terbang landas, ya kan. Siapa partai yang mau deket dengan dia kan gitu loh. Betul. Artinya ya Pak Anies 6 bulan ke depan akan kosong jabatannya kan gitu. Ya saya lihat juga dia udah mulai aktif di media sosial ya. Dia udah bangun kanal YouTube dia sebagai kampanye. Tapi sayang banget, emang Anies ini dia nggak punya partai gitu loh. Itu yang menjadi suatu nilai minusnya lah buat dia gitu loh. Apalagi kalau tidak punya partai, harus didukung dengan logistik yang super besar kan gitu loh. Kalau mau nyalon, kalau nggak agak sulit gitu.
Aduh, benar-benar menarik lah. Apalagi konflik kita di level masyarakat itu memang agak lucu gitu loh. Sampai hari ini pun antara apa yang disebut kadrun dan cebong itu pun masih ada gitu loh. Walaupun tidak seramai menjelang pilkada. Saya rasa sih nanti kalau udah menjelang pilkada nih 2022 akhir nih udah mulai akan merekah lagi tuh perdebatan gimmick-gimmick atau perdebatan masyarakat yang sebenarnya tokoh-tokoh politik itu gimmick aja sebenarnya. Mereka mah baik-baik aja. Nah, ini juga merupakan satu nilai minus juga di masyarakat kita, di mana mereka pun saling ribut gitu loh dengan pilkada ini gitu. Kalau menurut Bang Muslim gimana tuh? Iya, kita sih berharap kepada seluruh masyarakat. Kita himbau juga kali ya. Ya, baik di Jakarta ataupun di daerah-daerah lainnya kan gitu, bahwa kalau saya punya tagline itu politik itu selesai pada saat pencoblosan. Benar. Tapi silaturahim dan persaudaraan itu akan berjalan sepanjang masa gitu. Artinya kita selesai berpolitik di saat pencoblosan. Benar. Setelah pencoblosan kita harus menjalin persaudaraan dan silaturahim gitu. Artinya benar. Jangan sampai kemudian berbeda baju, berbeda pandangan, justru merusak tatanan masyarakat yang sudah terbangun sekian lama gitu. Benar. Gitu. Perbedaan cara pandang, perbedaan pemilihan terhadap tokoh ataupun terhadap figur-figur yang hari ini muncul itu kan sesuatu hal yang wajar. Benar. Gitu. Jangan sampai kemudian justru meretakkan hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, misalkan di kampung, ya kan bertahun-tahun kita hidup di bertetangga, kemudian rusak hanya karena satu saat pencoblosan saja. Benar. Itu yang nggak kita inginkan juga, kondisi seperti itu. Jadi memang pemimpin yang akan maju ini, ya ini kan sebenarnya hanya obrolan membangun aja. Jadi pemimpin itu kalau saya ya Bang ya, dia harus menyadari kalau ada krisis gitu. Pemimpin saat ini yang mau maju jadi pilkada atau gubernur atau presiden, dia harus tahu kalau kita lagi menghadapi krisis. Nah, krisis itu pasti akan mempunyai potensial turbulens lah atau goncangan yang paling penting. Itu pasti akan terjadi itu. Nah, di mana pemimpin itu juga harus bisa melihat kesempatan-kesempatan yang bisa membangun krisis itu, bisa menjadikan, bisa mengoptimalisasi atau bisa mengefisiensikan atau bisa dia memberikan satu yang bermanfaat buat masyarakat gitu loh di tengah krisis ini. Gitu loh. Jangan sampai pemimpin yang ada ini malah menciptakan krisis yang lebih besar. Itu kalau saya lihat situasi sekarang. Karena media sosial pun masih ramai membahas Anies Baswedan lah, membahas Jokowi lah, membahas Gibran lah, membahas tokoh-tokoh yang memang sedikit populer untuk bisa dikritik gitu loh. Itu yang itu sebenarnya masih ada potensial krisis buat saya ya Bang ya. Kenapa? Karena agak sedikit riskan kalau kita menuju Pilgub 2024 atau Pilpres situasi ini kalau tidak kita cerdas dalam mengayomi kawan-kawan kita atau teman-teman kita dalam memilih pemimpin gitu loh. Nah, saya bertanya nih Bang, kalau PKB sendiri untuk 2024 proyeksi target suaranya berapa kira-kira? Untuk DKI kita target minimal itu 10. 10 untuk DKI. Minimal 10. Minimal 10 kursi. Minimal 10 kursi. Sepertinya kalau sekarang kan kondisi lagi 2 nih ya, kalau nggak salah ya. Itu pasti sekarang posisi berapa kursi di DKI sekarang? Sekarang 5. Oh, sekarang 5. Artinya sekarang 5. Ada gap 5 lah ya. Gap 5 dan itu memang kayaknya perjuangannya harus sedikit keras itu di 2024 itu. Betul ya. Jadi kita bersyukurlah turbulensi kita pada di 2017 kan dari 6 menjadi 5. Tidak terlalu jomplang jauh ya. Ya, secara kursi PKB turun. Benar. Tetapi secara jumlah suara PKB naik. Itu naik. Oke. Jumlah suara kita tuh naik daripada perolehan 2014. Oke. Artinya
masyarakat Jakarta masih punya kepercayaan terhadap PKB untuk menjadi sarana menyalurkan aspirasi dan memilih wakil rakyatnya dipercayakan kepada PKB. Tinggal bagaimana kemudian kita menerjemahkan perolehan suara untuk bisa meraih kursi gitu. Karena di kursi-kursi yang kita yang tidak dapat di beberapa daerah pemilihan justru naik jumlah suaranya, tetapi karena dengan sistem yang baru pada saat 2019 dengan sign like murni itu, ya kan berbeda dengan BPP dengan bilangan pembagi pemilih, maka harga kursinya semakin tinggi ketika ada satu partai yang mendominasi di daerah di satu dapil kan gitu. Iya. Nah, memang kalau ini harus strateginya harus benar-benar matang. Ini kan iya, ketika perubahan cara mendapatkan kursi itu kan juga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara gitu. Benar. Saya bercontoh misalkan ada di satu dapil di 2014 kita hanya dapat 14.000 suara. Tetapi di 2019 kita bisa meraih sekitar 25.000 suara. Kalau hitungan BPP itu dapat kursi, tapi karena dengan cara sunlight murni kemarin dengan bilangan pembagi pemilih, akhirnya harga kursinya di atas 29.000. Gitu. Karena pada 2014 itu rata-rata harga kursi satu kursi itu 23.000. Iya, karena dilihat dari rata-ratanya ya, benar. Iya, 23.000. Rata-rata 2014 itu 23.000. Gitu. Tapi kalau misalnya di 2024 ya, 2024 ini kan bulan Februari rencananya kan. Ini program-program dari PKB sendiri nih untuk menuju 2024 ini apa aja yang udah mulai siap nih Bang? Iya, di samping kita memaksimalkan peran anggota DPRD saat ini yang terpilih dengan rajin turun ke masyarakat, gitu, dengan program-program yang sudah ada di Dewan seperti sosialisasi perda, reses gitu kan, kemudian musrembang dan segala macam. Di samping itu kita juga memaksimalkan teman-teman yang menjadi pengurus untuk rajin mendatangi konstituen-konstituen, terutama di dapil-dapil yang kosong. Jadi supaya apa? Supaya ketika nanti pada saatnya pemilu di 2024 sudah ada gambaran masyarakat untuk memilih PKB sebagai partai, sebagai aspirasi mereka supaya memilih PKB untuk duduk di Kebon Siri gitu. Gitu. Karena ya sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kan dengan memilih partai politik dan memilih anggota dewan yang tepat. Oke. Kita berharap bahwa pemilu 2019 kemarin menjadi pelajaran bagi semua kita, masyarakat Jakarta khususnya, gitu, pilih partai yang tepat dan caleg yang tepat gitu, untuk supaya aspirasinya sampai kepada pemerintah gitu. Benar. Itu juga jadi pesan moral juga buat kita semua, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai 5 tahun berkorban gitu loh. Nanti 5 tahun lagi berkorban, 5 tahun lagi berkorban, akhirnya aspirasinya tidak pernah tercapai gitu. Iya, tidak pernah tercapai, terus ngedumel lagi kan, gua nggak pernah, lu milihnya kemana gitu kan. Karena gitu salah menentukan pilihan gitu. Iya, itu makanya juga buat kawan-kawan juga harus tahu tuh. Kita sangat yakin bahwa masyarakat sudah semakin cerdas, sudah semakin melek terhadap politik gitu loh, supaya memilih aspirasinya dengan memilih partai yang tepat dan caleg yang tepat gitu. Benar, setuju. Nah, kalau menurut kalau saya nih Bang nanya, PKB untuk saat ini kedekatan dengan gubernur petahana dan wakil gubernur nih gimana kira-kira Bang dalam menjalin komunikasi? Apakah sulit atau enggak? Kalau saya dengar Caimin dan Anies ini teman kuliah kalau nggak salah ya. Teman kuliah di UGM. Dia dekat sekali gitu. Nah, di level grassroots sendiri di DKI gimana gitu loh PKB? Enggak, kita kan kalau prinsip PKB tadi kan ketika masyarakat sudah memilih dan terpilih siapapun yang terpilih, maka
kita akan mendukung program-program yang oke. terpilih gitu. Itu benar Jadi realistis banget lah itu. Itu bukan benar kemudian realistis. karena beda pilihan Kita ribut terus, kita ya? nggak terpilih, kita ribut terus. Oh gitu. enggak, ya itu Sepanjang programnya bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat, maka kita akan dukung. Saya Tapi kalau tidak, saya ya lihat kita juga kritik. PKB juga jarang banget untuk kritis selalu ini ya, karena dia tahu mungkin ya kalau ini memang bagus buat masyarakat ya itu juga bisa didukung Ya. supaya konstituen juga naik kan gitu. Iya. Iya, Ya kan iya. di beberapa pertemuan juga kan kita mengkritisi juga ketika Oh iya ada misalkan beberapa yang dikritisi juga gitu. kritisi gitu karena misalkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat ya kita tegas gitu. Tapi yang tidak kemudian kita secara membabi buta menolak apa yang disampaikan oleh gubernur gitu. Karena bagi kita ya setelah terpilih ya itu pemimpin yang kita pilih. Benar. Gitu. Dan harus didukung sampai dengan masa periodenya berakhir. Gitu. Karena kita punya pengalaman ketika diturunkan di tengah jalan itu kita sangat sakit gitu dan kita tidak mau itu Terjadi terulang lagi. dengan siapapun. Iya, Gitu. dengan siapapun. Itu Dengan benar. siapapun. Ya karena itu juga nggak memberikan pendidikan politik yang baik juga buat kita gitu loh. Betul. Aduh, diskusinya nggak sengaja udah sampai hampir 1,5 jam nih bang. Amin, Udah mulai- alhamdulillah. Udah hampir 2 jam ini, hampir 2 jam. Mungkin kita balik lagi ke sesi terakhir nih, harapan Bang Muslim yang paling deep dive-nya lah, yang paling dalamnya itu untuk calon pengganti atau gubernur ke depan DKI Jakarta itu seperti apa? Dari perspektif sebagai aktivis atau sebagai fungsionaris partai PKB, dari perspektif sebagai rakyat biasa, ya kan, yang memang memperhatikan konstelasi politik, ya kan, terus juga mungkin dari perspektif religius, ya kan, sebagai masyarakat Jakarta atau orang asli Jakarta, itu seperti apa bang? Digabung sekalian lah, biar nggak apa-apa. Ya, jadi ya ke depannya bagi kami pribadi ya kita harus memilih pemimpin yang pertama benar-benar tahu dan paham betul teritorial dan demografi provinsi DKI Jakarta. Yang karena apa? Karena ke depan DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara gitu. Harus paham betul karena biar bagaimanapun misalkan ada peningkatan PAD, pendapatan daerah gitu dari segala aspek lah. Yang kedua secara religi misalkan harus membangun seperti yang saya utarakan tadi bahwa membangun situs-situs wisata religi di Jakarta yang sangat banyak yang kemudian harus dimaksimalkan sebagai potensi pariwisata di Jakarta. Tidak lagi memanfaatkan bukan menyampingkan wisata-wisata yang lainnya, tetapi potensi wisata religi harus ditingkatkan. Jadi harapan kita sebagai masyarakat betul-betul pemimpin ini mengayomi, adil dan jujur kepada masyarakat di bawah gitu aja lah. Oke, jadi harapannya nggak sih muluk-muluk sebenarnya? Ya enggak. Jadi itu harapan yang sangat simpel dan sederhana banget dari Bang Muslim. Kalau dari saya ya pemimpin itu mampu menghadapi krisis yang lagi sedang berjalan ini. Itu aja. Krisis itu apa? Ya ada pandemi, ada pluralisme, dan itu juga harus disikapi dengan baik oleh pemimpin ke depan. Semoga Jakarta ini jadi kota yang lebih maju lagi, ya kan, menjadi tolak ukur dunia keberagaman, ya kan, dan bisa membangun satu semangat yang persatuan NKRI, ya kan, karena tolak ukur pasti Jakarta. Walaupun ibu kota pindah, Jakarta tetap jadi tolak ukur. Jadi siapapun itu, kita hanya memberikan podcast kritis terhadap pemimpin dan apa aja yang akan terjadi nanti ke depannya dan konstelasi-konstelasi yang akan dihadapi. Terlebih lagi partai politik sudah mulai memanaskan engine-nya. Jadi kawan-kawan jangan berantem. Kawan-kawan harus cerdas memilih siapa calon gubernur atau calon presiden ke depannya. Tidak usahlah berantem, tidak usah terlalu dibawa emosi, ya kan? Anggap saja politik itu pelajaran yang tidak akan ada habisnya supaya kita bisa cerdas. Setuju nggak, Bang?
dan Setuju, kita setuju. juga selalu cerdas untuk memilih. Dan mungkin kita akhiri aja podcast kita, Bang. Mudah-mudahan udah sangat bermanfaat. Kita juga pengen beristirahat. Silahkan menonton sampai besok karena ini akan ada di Facebook Alumni UIA. Kita akan share ke grup semuanya. Dan assalamualaikum buat kawan-kawan. Bang Muslim, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Waktunya kita stop streaming, kita bicara di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.